Sebenarnya orang dengan epilepsi yang terkontrol dengan obat bisa hidup dengan normal. Bahkan wanita dengan epilepsi itu bisa untuk memiliki anak. Epilepsi adalah sekumpulan gerakan atau gangguan dari kelistrikan otak yang ditandai dengan adanya kejang. Nah, kejang ini sendiri sebenarnya merupakan gerakan-gerakan abnormal ataupun kondisi klinis yang abnormal, seperti misalnya gerakan menyentak-nyentak, kemudian gerakan kaku, kemudian gerakan yang tidak normal pada satu atau seluruh anggota gerak, kemudian bisa juga seperti termenung atau tampak bengong dan tidak bisa disadarkan. Bisa juga dengan adanya kehilangan kekuatan pada otot-otot tubuh sehingga penderita tiba-tiba terjatuh. Ada juga gerakan kejang yang tidak normal seperti misalnya tiba-tiba tertawa, atau juga pasien bisa tiba-tiba berteriak ataupun menangis. Nah, pada saat kondisi tersebut penderita epilepsi yang mengalami kejang akan tampak tidak bisa disadarkan ataupun tidak bisa dipanggil. Nah, gejala kejang ini apabila terjadi 2 kali dalam 24 jam atau adanya kelainan yang menunjukkan bahwa kejang ini bisa terjadi berulang-ulang kali, maka kita bisa menegakkan diagnosis epilepsi. Nah, diagnosis ini biasanya kita lakukan dengan pemeriksaan EEG atau elektrofisiologi otak, seperti itu. Gejala dan penyebab epilepsi, jadi untuk gejalanya tentu saja seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah kejang yang terjadi berulang-ulang kali. Bisa 1 kali tiap hari tapi terjadi terus-menerus, bisa juga kejang yang berulang dalam beberapa waktu, kemudian juga adanya diagnosis yang tegak akan terjadinya epilepsi ini sendiri. Nah, kalau untuk dewasa sepertinya sudah saya jelaskan sebelumnya, tapi untuk anak-anak seperti bayi biasanya gejala epilepsi ini mungkin lebih sulit untuk diketahui. Nah, kalau pada bayi biasanya kita bisa lihat dari atas ke bawah, kepala bayi mengangguk-ngangguk namun tidak respon pada saat kita panggil, kemudian bayi melirik ke atas, kemudian juga tangan terentang, dan kemudian bayi tidak respon pada saat kondisi tersebut terjadi, kemudian bayi tampak terkaget-kaget, kemudian bisa juga bayi melakukan gerakan mengayuh seperti sedang mengayuh sepeda, kemudian bisa juga bayi tiba-tiba menangis keras namun tidak berespon pada saat kita memanggil. Jadi memang gejalanya cukup berbeda baik pada anak-anak, bayi maupun pada dewasa. Kemudian kita selalu menyangka bahwa epilepsi itu sebenarnya seperti gerakan yang menghentak di seluruh tubuh, padahal sebenarnya tidak demikian. Gerakan epilepsi juga terjadi pada satu bagian tubuh saja, misalnya gerakan menghentak pada satu bagian saja atau gerakan kaku saja. Inilah pentingnya pada saat pasien epilepsi kita curigai kejang, perlu untuk direkam oleh keluarga agar dokternya nanti bisa melihat dan menegakkan diagnosis berdasarkan dengan gerakan tersebut. Nah, ini untuk epilepsi sendiri kan ada 2 macam ya, epilepsi primer ataupun epilepsi bawaan, dan kemudian epilepsi sekunder yang disebabkan oleh gangguan tertentu pada otak yang menyebabkan gangguan aktivitas elektrisitasnya, seperti misalnya tumor, atau adanya infeksi, ataupun stroke, atau pasien yang setelah mengalami trauma atau benturan yang keras pada kepala dan bisa menyebabkan perdarahan ataupun kerusakan jaringan otak. Nah, untuk epilepsi primer ini karena adalah sifatnya bawaan, maka kita tidak bisa mencegahnya karena masih ada kemungkinan untuk terjadi pada setiap orang. Namun, ibu hamil bisa mencegah putranya untuk epilepsi itu selanjutnya dengan cara menjaga kesehatan pada saat kehamilan, karena resiko bayi yang lahir tidak menangis ataupun tidak bernafas bisa meningkatkan resiko terjadinya epilepsi di kemudian hari. Kemudian pada saat anak sudah besar dan mengalami kejang demam, maka harus segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut, karena apabila kejang demam tidak tertangani dengan baik, maka akan resiko untuk menjadi epilepsi di kemudian hari. Untuk epilepsi sekunder tentu saja kita perlu untuk menghindari seperti benturan kepala yang keras, kemudian segera memeriksakan apabila terjadi kejang, karena beberapa epilepsi yang bisa ditangani akan bisa tertangani dengan baik dengan obat-obatan dan terkontrol. Tentu saja epilepsi bisa dideteksi dari kecil.
gejala yang telah saya sebutkan sebelumnya harus dipahami oleh kedua orang tua sehingga bisa segera dilakukan pemeriksaan EEG tersebut atau elektroensefalogram. Nah, nanti pada saat pemeriksaan EEG, dokter saraf akan mengetahui apakah gelombang otak itu tidak normal. Apabila gelombang otak tersebut tidak normal, biasanya anak akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melihat apakah memang ada gangguan di dalam otak atau apakah ada struktur yang tidak normal di dalam otak. Kemudian epilepsi ini akan ditangani dengan menggunakan obat-obatan. Nah, obat-obatan ini tidak boleh kita hentikan sendiri atau pemberian obatnya tidak boleh kita ubah waktunya sendiri karena akan menimbulkan kekambuhan pada kejang tersebut. Untuk cara pengobatan epilepsi biasanya tergantung dari penyebabnya. Untuk epilepsi primer biasanya ditangani dengan obat-obatan dan memang tidak akan bisa sembuh dengan sempurna, sehingga masih ada resiko untuk kambuh di kemudian hari. Tapi untuk obat-obatan ini apabila kita konsumsi dengan baik dan menghindari faktor resiko yang menyebabkan kejang, maka epilepsi akan bisa tertangani dengan baik dan pasien bisa tidak kejang. Apabila pasien tidak kejang ini tidak boleh langsung menghentikan obat sendiri ya, karena jika menghentikan obat sendiri maka akan resiko berulang di kemudian hari. Pasien yang terkontrol obat dengan baik dan rajin kontrol maka biasanya akan menjalani hidup yang normal. Sedangkan untuk pasien dengan epilepsi sekunder yang disebabkan oleh penyebab tertentu akan ditangani sesuai dengan penyebabnya. Misalkan orang yang kejang karena adanya gangguan elektrolit atau gangguan pada cairan tubuh bisa kita tangani dengan pemberian infus. Penyebab yang lain misalnya ada infeksi ataupun tumor itu biasanya akan membaik apabila kita tangani dengan pengangkatan atau pembersihan infeksi dan tumornya. Namun apabila pasien tumor ataupun infeksi yang masih terganggu bagian otaknya biasanya masih harus dikontrol dengan menggunakan obat. Apalagi jika pada saat dilakukan pembedahan, bagian itu tidak terambil dengan sempurna. Epilepsi bukan penyakit yang menular, karena itu kita tidak boleh takut untuk berhubungan dengan orang epilepsi dan juga tidak boleh membatasi kegiatan mereka sehari-hari. Selain itu, wanita yang memiliki epilepsi juga boleh untuk memiliki anak. Hanya saja 6 bulan sebelum memiliki anak atau menikah, sebaiknya untuk berkonsultasi dengan dokter, karena beberapa obat bisa mempengaruhi tumbuh kembang janin. Selain itu juga orang-orang yang mengalami epilepsi boleh berkendara dengan tanda bahwa pasien sudah terkontrol dengan baik dan biasanya ditemani pada saat berkendara. Apabila kita menemukan pasien epilepsi, maka kita harus segera melakukan pertolongan pertama. Apabila pasien kejang di tengah jalan atau tempat yang berbahaya, maka segera kita pindahkan. Jangan kita memasukkan apapun ke dalam mulut pasien epilepsi seperti sendok ataupun kapas untuk menahan, karena itu malah akan menyebabkan luka yang lebih serius pada pasien. Pada pasien yang kejangnya menghentak-hentak, kita tidak boleh menahan gerakan karena akan berbahaya juga untuk pasien. Jangan lupa untuk mengamankan diri sendiri dan orang lain, kemudian segera hubungi petugas kesehatan ataupun ambulans jika menemukan orang yang kejang di tengah jalan. Semoga edukasi ini bisa bermanfaat dan tidak boleh dilakukan stigma pada orang yang epilepsi.